Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan belajar pada hari ini di subtema 3, yakni tentang pengalaman di sekolah. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita baca basmalah secara bersama-sama. Saat itu 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman semuanya, perhatikan pada video ini ya. Teman-teman juga bisa membuka buku punya teman-teman semuanya pada halaman 104. Nah, subtema 3 tentang pengalaman di sekolah. Teman-teman bisa melihat nih gambarnya atau fotonya Edo dan teman-teman yang sedang bermain di halaman sekolah. Ini Siti dan teman-temannya juga sedang menikmati waktu istirahat di halaman sekolah. Kira-kira senang enggak teman-teman kalau melihat suasana di sekolah seperti ini? Senang kan? Nah teman-teman sudah ingin sekolah belum? Nah tentu ingin sekali ya. Ya namun karena memang masih kondisinya belum diperbolehkan sekolah, maka pada kesempatan kali ini kita belajarnya melalui video yang Ustadz buat ini ya. Teman-teman kita baca dulu bersama-sama ya. Setiap hari aku pergi ke sekolah, tak terkira senang rasa hatiku berjumpa dengan teman dan sahabat, belajar dengan guru yang sabar selalu. Banyak pengalaman yang kudapat di sekolah, kadang mengesalkan tapi lebih sering menyenangkan. Aku senang pergi ke sekolah, bertambah teman dan ilmu. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada kata mengesalkan. Tahu nggak teman-teman? Nah, artinya mengesalkan adalah yang tidak menyenangkan. Sama teman-teman semuanya pasti punya pengalaman, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, baik di rumah, di tempat bermain bersama teman-teman di rumah, dan juga di sekolah kadang juga ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi tidak masalah, itu akan menjadi pengalaman yang akan membuat teman-teman semuanya menjadi lebih paham, lebih hebat dan lebih pintar. Tidak perlu sedih. Nah, kita lanjut ya teman-teman semuanya pada pembelajaran 1 atau halaman 105. Teman-teman bisa membuka bukunya. Nah, kita perhatikan gambar di sini. Ini ada keluarga Udin. Nah, keluarganya Udin ada ayahnya, ibu Udin dan kakaknya. Kita baca dulu. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak. Nah, namanya Mutiara. Ini kakaknya Udin, namanya Mutiara. Ini Udin, ini ayahnya dan ini ibunya. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Berarti Kak Mutiara ini sama Udin sekolahnya bareng. Nah, kalau Udin kelas 1, kakaknya kelas 3. Nah, wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Nah, kalau kita perhatikan lagi teman-teman, kita lihat nih, ini wajahnya Mutiara, ini ayahnya, mirip ya. Nah, berarti Mutiara
atau Kak Mutiara mirip dengan ayahnya. Kemudian ini Udin. Udin mirip dengan ibunya. Miripnya di mana Ustadz? Nah, kita bisa melihat dari wajahnya. Atau lebih spesifik lagi kita bisa lihat, oh ini Udin pakai kacamata, ibunya juga pakai kacamata gitu. Atau mukanya nih sama-sama mungkin misalnya mukanya agak bulat. Nah, sama dengan ibunya. Nah, kalau teman-teman sendiri kira-kira teman-teman itu mirip dengan ayah atau mirip dengan ibu. Nah, coba nanti teman-teman bisa berjajaran dengan ayah atau dengan ibu. Mirip dengan siapa ya, kan begitu ya. Boleh dicoba. Nah, setiap orang mempunyai ciri masing-masing. Nah, bagaimana dengan keluargamu? Nah, ini. Jadi setiap orang, setiap anak itu mempunyai ciri yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya misalnya coklat, ada yang hitam. Kemudian dilihat dari rambutnya, misalnya rambutnya ada yang lurus, ada yang rambutnya keriting gitu. Dilihat dari matanya, ada yang tidak pakai kacamata, ada yang berkacamata. Ini dilihat dari ciri fisiknya. Begitu teman-teman semuanya. Nah, coba ya teman-teman bersama dengan ayah atau ibu berjejeran. Nah, kira-kira teman-teman mirip siapa? Nah, ada juga yang begini teman-teman. Wajahnya mirip ayahnya, tapi rambutnya mirip ibunya. Bisa enggak? Bisa. Nah, ada enggak yang seperti itu? Coba nanti teman-teman bisa menceritakan atau belajar bersama dengan ayah dan ibu tentang ini, ciri fisik dari teman-teman dan juga ayah dan ibu teman-teman. Nah, lanjut ya. Coba kalian kalau teman-teman di rumah ada foto keluarga, bisa nih ditempel di sini di halaman 106 ya, ditempelkan di sini. Kemudian teman-teman tuliskan nih ciri-ciri anggota keluargamu, misalnya ayahmu. Teman-teman bisa ditulis di sini ayahnya misalnya rambutnya lurus, atau rambutnya keriting. Nah, kemudian selain rambut misalnya berkacamata atau tidak. Nah, bisa ditambah satu lagi, mungkin misalnya kulitnya. Nah, berkulit atau kulitnya berwarna coklat atau berwarna hitam. Nah, kalau kita orang Jawa kemungkinan besar adalah berkulit coklat. Nah, misalnya Ustadz ini Ustadz ini kulitnya coklat namanya ya. Atau sawo matang. Nah, tapi kalau teman-teman atau saudara kita yang ada di Papua dan di sekitarnya itu berkulit yang hitam. Nah, begitu juga ibunya teman-teman. Kakak, kalau yang punya kakak ya, yang tidak punya ya enggak usah. Yang punya adik bisa juga dituliskan di sini. Bagaimana ciri-ciri dari anggota keluarga teman-teman. Oke, selamat mencoba. Semoga teman-teman dipermudah dalam belajar ciri-ciri anggota keluarga. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya pada halaman 108. Nah, pada halaman 108 ada perintah bacalah teks berikut. Nah, teman-teman, ayo kita baca teks pada halaman 108. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Beni dan Edo bermain petak umpet.
Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Beni. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Dapatkah kamu menemukan kata ajakan pada cerita di atas? Nah, teman-teman semuanya, ini adalah suasana di sekolahnya Udin, Edo, Siti, Lani, dan Dayu. Nah, lihat, ini pada saat istirahat Edo mengajak teman-temannya, Udin mengajak Edo untuk bermain petak umpet. Udin mengajaknya gimana? Mari kita bermain petak umpet. Nah, kemudian kalau Dayu mengajak Lani dan Siti gimana? Ayo kita pergi ke kantin. Ini ajakan. Nah, ini ditanya, dapatkah kamu menemukan kata ajakan pada cerita di atas? Nah, mana kata ajakan yang ada di sini yang tadi sudah kita baca? Bagaimana? Iya, betul sekali. Ini ada kata mari dan kata ayo. Nah, ini adalah kata ajakan. Kata ajakan itu berarti kata yang digunakan untuk mengajak orang lain, untuk mengajak bermain, mengajak makan, mengajak berangkat ke sekolah. Misalnya mengajak ayahnya, ayah ayo kita berangkat ke sekolah. Nah, atau mengajak adiknya bermain, adik ayo kita bermain, boleh. Nah, jadi kata ajakan yang ada pada teks ini adalah mari dan ayo. Itu namanya kata ajakan. Nah, ini susunlah kalimat ajakan. Gunakan kata ajakan yang tersedia. Ini ada kata mari dan ayo. Coba teman-teman lanjutkan. Misalnya teman-teman mengajak ayahnya, mari apa? Mari ayah kita makan bersama misalnya. Ini ayo mengajak misalnya temannya atau adiknya. Ayo adik kita belajar di ruang tamu misalnya, boleh. Nah, coba teman-teman pakai kalimat yang lain boleh ya. Nah, pakai kata mari dan ayo. Nah, kemudian ini teman-teman semuanya, perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada Dayu sama Lani. Nah, Dayu membawa buku. Ini kan akan mengajak Lani. Kalimat ajakan yang tepat adalah kira-kira Dayu akan ngomong apa kepada Lani dengan Dayu membawa buku ini. Nah, yuk coba ya teman-teman buat pakai kata ayo boleh, mari juga boleh. Di sini tuliskan di sini. Oke? Sip. Nah, begitu teman-teman semuanya. Silakan dicoba. Kalau belum bisa atau masih sulit untuk menulis, bisa minta tolong atau minta bantuan ayah dan ibu teman-teman semuanya. Agar apa? Tetap bisa dikerjakan. Teman-teman juga bisa menulis ya. Teman-teman bisa menulis pada buku tema 5 ini. Oke, selamat belajar, tetap semangat teman-teman semuanya. Bagi yang belum bisa menulis, pokoknya tetap semuanya yang penting belajar. Nanti lama-lama pasti akan bisa menulis. Bagi yang sudah bisa menulis, tulisannya dirapikan lagi. Agar apa? Lebih bagus dan juga mudah dibaca. Mudah dibaca oleh kita sendiri dan juga oleh orang lain. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.